Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, saya Anindita Fardadespina dengan NIM 03251011 dari Teknik Mesin. Di sini saya menjelaskan bagian 3.1 mengenai penentuan model matematika. Pengamatan dilakukan terhadap penurunan suhu satu cangkir kopi dalam ruangan bersuhu konstan TR sama dengan 28 derajat Celcius selama 30 menit. Berdasar tabel 3.1 bisa dilihat bahwa suhu awal kopi pada menit ke-0 adalah 85 derajat Celcius dan terus menurun hingga menit ke-30 menjadi 50,1 derajat Celcius. Hubungan penurunan suhu ini mengikuti hukum pendinginan Newton dengan rumus dasar T besar dalam kurung T kecil sama dengan TR plus T0 min TR kali E pangkat min KT. Pertama, kita cari nilai awal T0 saat T sama dengan 0. Dengan memasukkan angka ke rumus didapatkan 85 sama dengan 28 plus T0 min 28 dikali 1. Hasilnya 85 sama dengan T0, maka T0 adalah 85 derajat Celcius. Kedua, kita cari konstantaka menggunakan data menit ke-30 dengan suhu 50 derajat Celcius. Sesuai hitungan di layar, didapatkan persamaan E pangkat min 30K sama dengan 22,157. Lalu kita gunakan ln menjadi min 30 sama dengan ln 0,387719. Hasil akhirnya nilai K adalah 0,3016 menit pangkat min 1. Sehingga model matematika utuh yang terbentuk adalah T besar dalam kurung T kecil sama dengan 28 plus 57 kali E pangkat min 0316T. Secara fisik, model ini menunjukkan tiga hal. T0 adalah suhu awal kopi sebelum dingin, TR adalah 28 derajat Celcius, yaitu batas suhu ruangan di mana suhu kopi tidak akan pernah lebih rendah dari ini, dan nilai K yang positif menandakan suhu kopi berkurang secara eksponensial seiring waktu. Perkenalkan, nama saya Nahason Temis Matukang dengan NIM 03251041. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 3.2, yaitu perhitungan nilai eksak. Menghitung nilai fungsi menggunakan model yang telah diperoleh pada titik-titik yang diminta dalam soal dengan menunjukkan substitusi langkah perhitungan dan hasil akhir. Pertama, untuk T sama dengan 12,5 menit. T 12,5 menit sama dengan 28 tambah 57 dikali E pangkat min 0,0316 dikali 12,5. T 12,5 sama dengan 28 tambah 57 dikali E pangkat min 0,0395 sama dengan 28 tambah 57 dikali 0,67368. Dan untuk T 12,5 diperoleh hasil 66,39982 derajat Celcius dan dibulatkan menjadi 66,40 derajat Celcius. Yang kedua untuk T 13,5 menit. T 13,5 sama dengan 28 tambah 57 dikali E pangkat min 0,0316 dikali 13,5. T 13,5 sama dengan 28 tambah 57 dikali E pangkat min 0,4266 sama dengan 28 tambah 57 dikali 0,65272. Dan diperoleh hasil T 13,5 sama dengan 65,20530 derajat Celcius dan dibulatkan menjadi 65,21 derajat Celcius. Dan yang terakhir, untuk T sama dengan 33 menit. T 33 sama dengan 28 tambah 57 dikali E pangkat min 0,316 dikali 33. T 33 sama dengan 28 tambah 57 dikali 0,1 dengan 28 tambah 57 dikali 0,35246. Dan diperoleh hasil T33 sama dengan 48,09 dan dibulatkan menjadi 48,1 derajat Celcius. Perkenalkan, nama saya Naysila Saliham dengan NIM 05251092 dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 25. Kali ini saya akan menjelaskan penentuan polinom Taylor. Menentukan polinom Taylor sesuai orde pada studi kasus di sekitar titik pengembangan atau pusat A sama dengan 13 menit. Rumusnya adalah sebagai berikut. Menentukan turunan yang diperlukan dan menghitung nilainya pada titik pengembangan A sama dengan 13. T dari 13 sama dengan 28 ditambah 57 dikali E pangkat 0,0316 dikali 13 sama dengan 28 ditambah 57 dikali E pangkat 0,4108. T dari 13 sama dengan 28 ditambah 57 dikali E pangkat 0,4108 sama dengan 28 ditambah 57 dikali
0,066312146 sama dengan 65,79792. T aksen T sama dengan 57 dikali negatif 0,0316 dikali E pangkat negatif 0,0316 T sama dengan negatif 1,8012 dikali E pangkat negatif 0,0316 T. T aksen 13 sama dengan negatif 1,8012 dikali E pangkat negatif 0,0316 dikali 13 sama dengan negatif 1,8012 dikali 0,66312,416 sama dengan negatif 1,1941. T aksen 2 T sama dengan negatif 1,8012 dikali negatif 0,0316 dikali E pangkat negatif 0,0316 T sama dengan 0,056918 dikali E pangkat negatif 0,0316 T. T aksen 2 dari 13 sama dengan 0,056918 dikali E pangkat negatif 0,0316 dikali 13 sama dengan 0,056918 dikali 0,66312416 sama dengan 0,03774. T aksen 3 T sama dengan 0,05618 dikali negatif 0,0316 dikali E pangkat negatif 0,0316 T sama dengan negatif 0,001799 dikali E pangkat negatif 0,0316 T. T aksen 3 dari 13 sama dengan negatif 0,00179 dikali E pangkat negatif 0,0316 dikali 13 sama dengan negatif 0,00179 dikali 0,66312416 sama dengan negatif 0,001193. T turunan keempat T sama dengan negatif 0,00179 dikali negatif 0,0316 dikali E pangkat negatif 0,0316 T sama dengan 0,000568 dikali E pangkat negatif 0,0316 T. T turunan keempat dari 13 sama dengan 0,000568 dikali E pangkat negatif 0,0316 dikali 13 sama dengan 0,000568 dikali 0,66312416 sama dengan 0,000377. Mensubstitusikan pembagian nilai faktorial ke masing-masing koefisien variabel. P2 dari T sama dengan 65,79784 dikurang 1,19441 dikali T dikurang 13 ditambah 0,01887 dikali T kurang 13 kuadrat. P3 dari T sama dengan P2 dari T dikurang 0,001988 dikali T dikurang 13 pangkat 3. P4 dari T sama dengan P3 dari T ditambah 0,00000157 dikali T dikurang 13 pangkat 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Mandrabani dengan NIM 19251037 dari Program Studi Teknologi Pangan. Kali ini saya akan menjelaskan estimasi menggunakan polinom Taylor. Menggunakan polinom Taylor yang diperoleh untuk mengestimasi nilai fungsi pada titik yang diminta beserta perbandingannya dengan nilai eksakt, yaitu T dikurang A sama dengan 0,5, yang dimana akan dimasukkan ke polinom Taylor pada kondisi T sama dengan 12,5 menit, sehingga diperoleh nilai-nilai berikut. Nilai aproksimasi orde 4 sangat dekat dengan nilai eksaknya. Lanjut, kemudian nilai tersebut dimasukkan juga ke polinom Taylor kondisi T sama dengan 13,5 menit, sehingga dihasilkan nilai-nilai berikut. Nilai aproksimasi orde 4 sangat dekat dengan nilai eksaktnya. Selanjutnya, analisis galat aproksimasi dengan nilai yang dihasilkan dari nilai aproksimasi dikurang nilai eksakt. Galat absolut yang dihasilkan pada titik evaluasi yaitu 0,0005, 0,00002, dan 0,00002.
Dan pada titik evaluasi 13,5 menit adalah 0,00005, 0,00003, dan 0,00003. Dari hasil di atas, terlihat bahwa pada dominan lokal di sekitar titik pusat T sama dengan 13,5 menit, galat absolut bernilai sangat kecil hingga mencapai orde 10 pangkat min 6. Hal ini membuktikan tingkat konfigurasi numerik ekspansi Taylor yang tinggi di dekat pusat ekspolasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prediksi dan analisis lanjutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tika Nur Fitriani dengan NIM 05251097 dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 2025. Jadi berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya diperoleh model matematika eksak itu berdasarkan hukum bandingan Newton, yaitu T sama dengan TR ditambah T0 dikurang TR kali E pangkat min KT. Sehingga model fungsi suhu terhadap waktu itu menjadi T sama dengan 28 ditambah 57 E pangkat min 0,0316 T. Nah, jadi prediksi suhu pada waktu T sama dengan 60 menit yaitu 36,5614 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu prediksi dan analisis suhu lanjutan di mana suhu kopi setelah 60 menit itu diperkirakan 36,56 derajat Celcius. Nah, hasil tersebut ini menunjukkan bahwa suhu kopi ini mengalami penurunan secara bertahap dan semakin mendekati suhu lingkungan sebesar 28 derajat Celcius, sesuai dengan prinsip hukum pendingin Newton. Selanjutnya yaitu pembahasan dan interpretasi hasil, di mana model matematika dan karakteristiknya yaitu mengikuti penurunan suhu secara eksponensial, menunjukkan kalor berpindah bertahap, dan model eksak ini paling ideal untuk prediksi jangka panjang karena stabil. Selanjutnya yaitu penerapan deret Taylor A sama dengan 13 menit, yaitu semakin tinggi orde Taylor, pendekatan semakin akurat dan presisi. Dan kesimpulannya yaitu menambah suhu ekspansi Taylor mempresentasikan karakteristik fungsi asli dengan lebih baik di sekitar titik pusat. Lalu hubungan titik aproksimasi dan galat yaitu akurasi tinggi hanya berlaku pada area dekat dengan titik pusat yaitu A sama dengan 13 menit. Lalu dekat 12,5 dan 13,5 menit galat kecil mencapai orde 10 pangkat min n dan jauh dari pusat. Nah, kelebihan keterbatasan dan rekomendasi yaitu menyederhanakan fungsi eksponensial kompleks menjadi polinomial yang lebih mudah. Keterbatasannya tidak cocok untuk prediksi jangka panjang. Dan rekomendasi penggunaan yaitu deret Taylor sangat akurat untuk estimasi suhu pada interval waktu.